Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Pendidikan Sejarah tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana ABSPD, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Flores dengan NIM 2025822264. Pada hari ini, Selasa tanggal 11 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA 17 Agustus WOI kelas 11 dengan materi perkembangan VOC sebagai cikal bakal kolonialisme di Indonesia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Risalah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, selamat duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, satu orang pimpin kita doa. Kepada Pedro Dias, dipersilakan. Baik, mari kita gunakan kesempatan kita untuk menghadap pelajaran berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami semua, sehingga Engkau telah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pelajaran sejarah. Kiranya Tuhan menjaga melindungi kami agar kami dapat memulainya dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya silakan duduk. Terima kasih, Bu. Semuanya apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Sudah makan semua? Sudah. Jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya sampai Iya. satu. Ya. Alfiana Seutafuli, Ada Ibu. Antonia Daryakano, Ada Ibu. Bella Nipuseran, Ada Ibu. Dionysius Kelau, Ada Ibu. Ernianti Seran, Ada Ibu. Eras Diako, Ada Ibu. Dema Galgani Seran, Ada Ibu. Maria Anita Tahu, Ada Ibu. Marcel Saberekoi, Ada Ibu. Marcel Siberekoi, Ada Ibu. Maria Margeni Bere, Ada Ibu. Maria Erasti Misa, Ada Ibu. Nicodemus Seran Kosar, Ada Ibu. Petrolia Kaot, Hadir Ibu. Remigius Seran, Ada Ibu. Leonardo Seran, Ada Ibu. Januaria Seu, Hadir Ibu. Januarius Yoris Naha, Ada Ibu. hadir ya. Semua hadir? Hadir. Tidak ada yang apa ya? Iya, Ya. Ibu. Baik, pasti ada yang sudah tahu kata tentang rempah-rempah. Jadi rempah-rempah di sini pasti ada yang sudah tahu ya? Sudah. Ibu minta salah satu. Saya Bu. Ya, Petrolia. Rempah-rempah itu seperti lada, cengkeh, dan pala. Rempah-rempah di sini itu seperti pala, cengkeh, dan lada. Jadi atau pala, cengkeh, dan lada. Jadi Ibu minta sebagai generasi muda itu harus apa? Kita sebagai generasi muda itu harus berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Jadi harus rajin-rajin datang ke sekolah. Tidak boleh pemalas, tidak boleh alpa. Jadi kalau alpa nanti ada sanksinya. Jadi sanksinya pasti apa?
bagi tanah, sapu halaman yang ada kotoran. Terus apa lagi? Timbang air. Jadi masih ada sanksi-sanksi yang lebih berat. ya. Jadi yang sanksi untuk timbang air ini kan hanya ringan, toh? Ya. Ringan apa berat? Ringan. Jadi sudah pernah melihat gambar VOC tentang apa gambarnya Cornelis de Houtman sudah? Sudah. Hanya pernah mendengar, belum pernah lihat itu. Sudah. Jadi Cornelis de Houtman ini orangnya seperti ini. Bisa lihat? Bisa. Semua bisa lihat? Bisa, Ibu. Nah, jadi ini gambar Cornelis de Houtman. Ya. Jadi ibu minta salah satu anak-anak di sini bisa menjelaskan sedikit materi tentang latar belakang lahirnya atau latar belakang pembentukan VOC. Saya, Bu. Oke, kepada Margeni dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang latar belakang lahirnya VOC. Jadi, VOC lahir pada tanggal 20 Maret 1602 sebagai hasil dari pergabungan beberapa perusahaan dagang Belanda untuk mengatasi persaingan internal dan memperkuat posisi Belanda melawan perdagangan Eropa lainnya seperti Portugis dan Spanyol. Selain itu, VOC dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang tadi menunjukkan gambarnya tadi, dan juga ada beberapa tokoh lainnya seperti Peter Bol dan juga Johan van Oldenbarnevelt. Selain itu, dari VOC ini perdagangan rempah-rempah yang tadi dijelaskan menghasilkan yang pertama itu mereka berdagang di sini untuk menyebarkan agama Nasrani seperti gold, golden, dan glory. Jadi tujuan VOC atau latar belakang lahirnya VOC itu atau lahirnya VOC itu pada tanggal berapa tadi teman sebutkan? 20 Maret 1962. Tahun 1602. Jadi Cornelis de Houtman itu merupakan kalau Peter Bot itu dia gubernur jenderal VOC pertama ya. Ya. Yang gubernur jenderal VOC pertama itu bernama Peter Bot. Jadi latar belakang berdirinya itu karena persaingan dagang di Eropa. Maka VOC dibentuk untuk bersaing dengan perusahaan dagang di Inggris dan Portugis. Di sini untuk hak-hak oktroy itu nanti ibu membagikan hasil atau membagikan kelompok untuk kalian uraikan, untuk anak-anak uraikan, bisa maju di depan. Ibu panggilkan kelompok satu persatu atau ambil hasil undi atau lotre supaya bisa kelompok mana yang maju pertama. Ya, bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Dibandingkan hasil kerjanya, nanti kelompok pertama tentang latar belakang lahirnya VOC. Kelompok dua di sini hak-hak tentang hak-hak oktroy VOC. Nanti hasil. Kelompok tiga tentang
kebijakan VOC ya. Kelompok 3. Kelompok terakhir runtuhnya VOC atau bubarnya VOC. Jadi hak-hak oktroy ini pasti ada yang sudah tahu. Dan pasti hak tentang hak monopoli. Iya. Hak-hak oktroy itu hak-hak monopoli. Hak-hak monopoli, hak memerintah, ada hak memungut pajak. Jadi sudah pernah dengar yang 3G itu, istilah 3G itu adalah Gospel dan glory. God, gospel, glory. Jadi gospel itu dia untuk Nasrani atau keagamaan, menyebarkan agama. Kalau gold itu tentang Mencari rempah-rempah. mencari rempah-rempah. Sedangkan glory Mencari menjajah. Jadi pada waktu itu kita dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi ada yang tahu tentang kepanjangan dari VOC? Ya, Ini saya baca dulu saja. ya. Verenigd Oost-Indische Compagnie. Jadi VOC adalah kepanjangannya adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jadi itu adalah kongsi dagang Hindia Timur. Jadi VOC itu adalah kongsi dagang Hindia Timur. Pasti penyebab tiba-tiba membagikan penyebab runtuhnya VOC atau penyebab pembubarannya VOC di sini pasti karena mereka banyak korupsi. Ya. Pasti banyak korupsi sehingga VOC dapat dibubarkan. Jadi VOC itu dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1999. Jadi VOC itu dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Jadi VOC itu dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1999. Itu tentang runtuhnya VOC atau berakhirnya VOC.
pengertian tentang VOC, ada sejarah berdirinya VOC. Jadi VOC itu berdiri pada tanggal berapa? Tanggal 20 Maret 1902. Tahun 1602. Jadi Gubernur Jenderal VOC itu bernama Peter Wood. Jadi Gubernur Jenderal VOC pertama itu adalah Peter Wood. Di latar belakang ini pasti tentang persaingan dagang di Eropa, terus apa lagi? Ada ambisi kontrol di pasar. Artinya pada saat itu VOC mengontrol kegiatan pasar di dalam pasar. Jadi mereka yang kendalikan kita. Jadi pada waktu itu kita dijajah oleh bangsa Belanda, sehingga kita hasil buminya kita itu kita kasih untuk kepada siapa? Kita kasih kepada VOC. Kita kasih kepada VOC. Jadi hasil buminya kita itu dibagi dua. Jadi yang berhak itu VOC. Jadi VOC itu mempunyai hak penuh atas kita karena mereka jajah kita. Jadi hak-hak di sini pasti ada banyak hak monopoli perdagangan, hak memerintah, hak memungut pajak, bagaimana kebijakan VOC terhadap jadi kebijakan ini. VOC itu mereka memonopoli rempah-rempah, kebijakan memonopoli dan paksaan. Jadi mereka memaksa kita sehingga kita punya hasil bumi itu dibagi dua, harus kasih ke VOC. Jadi misalkan kita tanam lada, cengkeh, pala, berarti kita kasih ke VOC. Dan kita dapatnya hanya sedikit. Kita dapatnya tidak banyak. Ibu, saya bertanya Ibu. Daerah penghasil rempah-rempah terbanyak di Indonesia itu di mana? Daerah penghasil rempah-rempah itu untuk yang pertama itu di Maluku. Kalau tidak salah, Maluku daerah penghasil rempah-rempah. Tapi untuk saat ini di Flores juga ada rempah-rempah, ada pala, ada cengkeh, tapi cengkeh juga ada. Kalau di Ende kalau tidak salah ya di Ende cengkeh itu. Pala juga ada di Ende juga ada. Jadi daerah pertama yang penghasil rempah-rempah itu yang pertama di Maluku.
Ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan hasilnya. Sudah hasil dari
4 sudah selesai. Sebentar dalam pengerjaan. Kelompok 2 sementara. kelompok 3 sementara. Baik. Jadi mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 serta kelompok 4 semua masih dalam pengerjaan ya? Belum selesai. Nanti setelah selesai pengerjaan diskusi ke-8, selesai pengerjaan semua perwakilan dari kelompok 1, 2 dan 3 untuk tarik lotre. Ya. Jadi bagi yang mendapatkan lotre yang pertama bisa maju duluan.
sudah selesai? Sudah. Belum selesai ya. Ini kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sementara. Kelompok 4 Sudah. sudah. Ya. Baik, jadi yang sudah 3 kelompok yang selesai mengerjakan hasilnya. Jadi belum apa nanti saat teman kelompok 3 untuk kelompok sudah selesai baru bisa perwakilan maju ke depan untuk salah satu perwakilan maju ke depan untuk ngambil lotre. Bisa terus. Ya. Nanti saat pengerjaan teman kelompok 3 sudah selesai pengerjaan soalnya baru bisa perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Sudah selesai dilebel. Baik, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Baik, Ibu minta salah satu perwakilan dari keempat kelompok ini maju satu persatu untuk ambil lotre kita. Satu, dua, dan yang pertama kelompoknya Dionysius. Di kelompok 4 yang maju pertama untuk presentasi. Jadi presentasi hasil diskusi di sini Ibu minta untuk batasi dengan penanya 3 satu kelompok 3 pertanyaan. Penanya 3 pertanyaan. Iya, satu kelompok 1 pertanyaan. Artinya 3 pertanyaan untuk kelompok yang maju presentasi. Yes. Baik, kepada kelompok 4 persilakan maju untuk presentasikan hasil kerja. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan bisa diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya selaku moderator dan teman saya Narara Simisa, tentunya di Dekano, kami yang Sean. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang diberikan Ibu kepada kami. Pertanyaan tersebut adalah jelaskan penyebab runtuhnya VOC. Langsung saja saya beri kesempatan kepada teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. VOC runtuh dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1759 karena berbagai faktor, terutama korupsi yang merajalela dan hutang yang besar. Akibatnya, penyebab lainnya termasuk biaya operasional yang tinggi, persaingan tajam dengan perusahaan lain, gaya peperangan yang besar untuk melawan pemberontakan di wilayah jajahan, dan perubahan politik di Belanda.
Semua aset dan utang VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda. Di sini kami juga mendapatkan 3 penyebab seperti penyebab lainnya seperti 1. Korupsi. Pejabat dan pegawai VOC banyak melakukan korupsi, memperkaya diri sendiri dengan perdagangan gelap atau memeras penduduk. Utang besar akibat korupsi biasanya berperan yang tinggi dan pengelolaan yang buruk biasanya menanggung utang yang sangat besar mencapai 13.617.000. Golden saat dibutuhkan. Biaya operasional yang tinggi. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami mempersilakan waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok. Baik, pertanyaan dari kelompok 3. Tadi teman menjelaskan yang terakhir itu dari penyebab lain dari penyebab korupsinya VOC, yaitu biaya operasional tinggi. Biaya operasional yang tinggi. Tadi teman ada yang biaya operasional tinggi. Ya, tapi maunya di sini kami hanya mendapatkan 3 biaya, tapi yang saat biaya operasional yang tinggi itu kami tidak melakukan dijelaskan. Menjelaskan itu kami tidak hanya mendapatkan biaya operasi yang tinggi. Ya kan ini presentasi saya kan biaya operasional kan kami tidak tahu, kami tahu Biaya operasional yang tinggi itu seperti biaya yang mendapatkan nilai jumlah uang yang sangat tinggi. Begitu misalnya contohnya seperti Kelompok lain bisa membantu, ada yang bisa membantu kelompok 4 bisa. Biaya. Waktu dan baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Saya bisa menjawab soal. Saya mau meminta penjelasan tentang biaya operasional yang tinggi itu semacam bagaimana, contohnya ini seperti apa? Biaya operasional yang cukup tinggi Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini teman Margini mengatakan, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya operasional yang cukup tinggi. Baik, biaya operasional yang cukup tinggi itu seperti harga yang dari terendah menuju harga yang paling tertinggi. Misalnya barang-barang yang dijual rendah di suatu pasaran dijual kembali ke suatu perusahaan dengan harga yang cukup tinggi. Sudah penjelasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Bisa diterima Bisa ya. Jelas. baik, ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2, dipersilakan. Baik, pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 2 adalah, pada tanggal berapakah Indonesia dijajah
Dan sampai tanggal berapakah Indonesia dijajah? Pada tanggal berapakah Indonesia dijajah? Indonesia dijajah. Dan sampai tanggal berapa Indonesia dijajah? pertanyaannya pada tanggal berapa tanggal berapa bulan tahun berapa Indonesia dijajah? Kelompok yang lain bisa menjawab pertanyaan dari kelompok dua. Saya Bu. Pada saat itu kan pertanyaannya mana? Pada tanggal berapa Indonesia dijajah dan sampai tanggal berapa? Pada tanggal 1 Januari 1800 Belanda menjajah Indonesia, dan pada tanggal 8 Maret 1942 dia menyerah kepada Jepang di Kaliza. Kelompok satu ada pertanyaan untuk kelompok empat. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan diberikan kepada kami. Di sini ada 3 pertanyaan. Nomor 1, apa perpanjangan dari virus? Langsung saja kami jawab. Ini kepanjangan dari VOC itu adalah Verenigde Oost-Indische Company. Jadi kepanjangan dari VOC itu adalah Verenigde Oost-Indische Company. Pertanyaan kedua, pada tanggal berapa VOC didirikan dan pada tanggal berapa VOC dibubarkan? VOC lahir pada tanggal 20 Maret 1602 dan VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Jadi VOC didirikan pada tanggal berapa tadi sudah dijawab ya? Ya, pada tanggal 20 Maret 1602. 1602 VOC dan VOC dibubarkan itu pada tanggal 31 Desember 1999. VOC didirikan itu pada tanggal berapa? 8 Maret tanggal 20 Maret tahun 1902. Sedangkan VOC dibubarkan VOC itu pada tanggal 31 Desember tahun 1999. Baik, jika masih ada pertanyaan, kami persilakan. Dari kelompok Masih ada yang ingin bertanya? Kelompok yang mau bertanya kepada kelompok 4 dipersilakan. Dilanjut. Baik, kelompok 2 masih mau bertanya. Silakan. Baik, di sini kami memperjelas sedikit pertanyaan dari Ibu itu tentang penyebab runtuhnya VOC, bukan dari luar materi. Oke. Saya bisa minta teman-teman untuk menjelaskan penyebab runtuhnya VOC. Penyebab, baik, di sini langsung saja saya menjelaskan. VOC runtuh dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1999 karena berbagai faktor.
terutama faktor korupsi yang merajalela dan hutang yang besar. Akibatnya penyebab lainnya termasuk biaya operasional yang tinggi, persaingan dagang dengan perusahaan lain, biaya pemberangan yang besar untuk melawan pemberontakan di wilayah jajahan, dan perubahan politik di Belanda. Semua aset dan utang VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kelompok 1 masih bertanya dulu. Kelompok 4 masih bertanya, silakan bertanya. Kelompok 3 pas. Kelompok 2 Pas. kelompok 1 pas. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kelompok selanjutnya persilakan maju. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum saya memberikan waktu dan kesempatan selanjutnya, saya mempunyai sebuah pantun. Pergi ke pasar membelikan diri. Ikan dimasak bumbu matang. VOC berdiri di negeri ini karena rempah jadi rebutan. Sekian dan terima kasih. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Latar belakang lahirnya VOC adalah untuk mengatasi perdagangan yang tidak sehat di antara pedagang Belanda dan menghadapi persaingan dengan dagang bangsa Eropa lain, terutama Spanyol dan Portugis, untuk monopoli perdagangan dan pemerintah di Nusantara. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah Belanda mendirikan VOC pada 20 Maret 1602 dengan menyatukan 6 perusahaan dagang yang sudah ada dan dibangun oleh modal awal sebesar 6,5 miliar. Ada beberapa faktor lahirnya VOC. Persaingan perdagangan Belanda. Setelah ekspresi pertama Belanda di Nusantara pada 1596, banyak pedagang Belanda berdagang di wilayah yang sama, menyebabkan persaingan dan penurunan keuntungan. Kebutuhan untuk bersaing, Belanda perlu bersatu untuk menghadapi persaingan dari perdagangan Eropa lain, terutama Inggris, dan untuk mengamankan keuntungan mereka. Kebutuhan akan dana. Perang 80 tahun melawan Spanyol membuat Belanda membutuhkan dana yang lebih besar untuk membiayai peperangan. Pembentukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Johan van Oldenbarg mengusulkan penyatuan perusahaan dagang Belanda, dan akhirnya VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Persaingan tidak sehat, yaitu persaingan ini menimbulkan ketidaksehatan di antara pedagang Belanda, di antara pedagang Belanda sendiri, yang pada akhirnya menyebabkan
keuntungan mereka merosot tadi. Ancaman dari bangsa Eropa lain. Belanda juga menghadapi persaingan ketat dari pedagang Eropa lain, terutama Portugis dan Spanyol, yang juga mengincar monopoli perdagangan rempah-rempah di Asia. Baik, waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk bertanya. Berapa penanya? Baik, pertanyaan dari kelompok 3. Apakah persaingan ketat dengan bangsa Eropa ini menyebabkan harga barang dari barang dagangan yang didagang oleh Belanda merosot? Apakah persaingan ketat dengan bangsa Eropa ini menyebabkan harga barang dagang dari pedagang Belanda merosot? Menyebabkan harga barang dagang dari pedagang Belanda merosot? Menyebabkan Harga barang dagang dari pedagang Belanda merosot? apa yang menyebabkan Apakah persaingan ketat dengan bangsa Eropa ini menyebabkan harga barang dagang dari pedagang Belanda merosot? Harga barang dagang dari pedagang Belanda harga barang dagang dari pedagang Belanda merosot. Penyebabnya apa sehingga barang dari pedagang Belanda itu merosot. Apakah ada dari Baik, terima kelompok kasih lain? atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Persaingan ketat dapat menyebabkan harga barang dagang dari pedagang Belanda merosot. Ketika ada banyak pedagang yang menjual barang yang sama, mereka harus bersaing untuk mendapatkan pembeli. Hal ini dapat menyebabkan harga jual barang menurun karena pedagang harus menurunkan harga untuk menarik pembeli. Apakah kelompok 3 bisa menerima jawaban dari kelompok bisa ya? 1? Bisa ya? Amin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memberikan pertanyaan kami, yaitu di sini teman-teman mengatakan latar belakang para pedagang Belanda mendirikan fungsi dagang. Baik, fungsi dagang negara-negara mana sajakah yang termasuk dagang fungsi dagang tersebut? Negara-negara mana yang termasuk dalam fungsi dagang tersebut?
kami. Latar belakang para pedagang Belanda mendirikan polisi dagang. Polisi dagang yang teman maksud, polisi dagang yang terdapat dalam polisi dagang VOC itu terdiri atas beberapa negara. Sebutkan negara-negara yang termasuk dalam Polisi dagang Belanda. ya, polisi dagang VOC Di negara mana-mana saja. yang termasuk dalam polisi dagang VOC. Polisi dagang VOC. Baik. Negara-negara yang termasuk dalam polisi dagang adalah: 1. Belanda atau negara pendiri VOC, 2. Portugis, 3. Spanyol, 4. Inggris, 5. Prancis, 6. Denmark. Kalau menurut saya teman ada sedikit. Kalau dalam polisi dagang VOC ada 3 negara, 3 bangsa, yaitu bangsa Portugis, bangsa Spanyol dengan bangsa Denmark. Inggris tidak termasuk. Dari kelompok keempat yang ingin bertanya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian beri kepada kelompok kami di kelompok 4. Di sini saya memberikan satu pertanyaan, yaitu mengenai mengapa keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi bangsa Belanda. Mengapa keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi bangsa Belanda? Keberadaan VOC sangat menguntungkan bagi bangsa Belanda. Mengapa sehingga sampai VOC itu sangat menguntungkan bagi bangsa Belanda? Keberadaan VOC sangat menguntungkan bagi bangsa Belanda karena beberapa alasan. 1. Monopoli dagang. VOC memiliki monopoli dagang di Hindia Timur, yang berarti mereka memiliki hak eksklusif untuk berdagang di wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan VOC untuk mengontrol harga dan persentase barang sehingga meningkatkan keuntungan mereka. 2. Sumber daya alam. Hindia Timur memiliki sumber daya alam yang kaya seperti rempah-rempah, kayu, dan mineral. VOC dapat memanfaatkan sumber daya ini untuk meningkatkan keuntungan mereka. 3. Pasar baru. VOC membuka pasar baru bagi produk-produk Belanda seperti tekstil, logam, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan Belanda untuk meningkatkan ekspor dan meningkatkan pendapatan negara. 4. Pekerjaan. VOC menciptakan pekerjaan bagi ribuan orang Belanda, baik di Hindia Timur maupun di Belanda. Hal ini membantu meningkatkan ekonomi Belanda dan meningkatkan standar hidup masyarakat. 5. Pengaruh politik. VOC memiliki pengaruh politik yang besar di Hindia Timur yang memungkinkan Belanda untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruhnya di wilayah tersebut. 6. Pendapatan negara. VOC membayar pajak kepada pemerintah Belanda yang meningkatkan pendapatan negara. Hal ini memungkinkan Belanda untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7. Pengembangan infrastruktur. VOC membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan lain-lain yang meningkatkan konektivitas dan peningkatan ekonomi lokal. 8. Pengembangan teknologi. VOC memperkenalkan teknologi baru seperti kapal laut dan sistem navigasi
yang meningkatkan kemampuan Belanda dan bidang maritim dan perdagangan. Jawaban dari kelompok 1 bisa diterima. Pas. Kelompok ada kelompok 2, kelompok 3 dan 4 masih ingat kelompok Pas. 1 Pas. Karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kami mohon untuk presentasi ini. Apabila ada jawaban yang kurang lengkap, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. untuk kelompok selanjutnya. Silakan di kelompok 3. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai kebijakan VOC. Baik, langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman saya. Secara garis besar, kebijakan VOC berfokus pada monopoli perdagangan dan ekspansi. Kekuatan melalui beberapa strategi seperti sistem monopoli perdagangan, Verzinssteuer Elevarantie atau penyerahan kewajiban, kontingenten atau pajak hasil bumi, dan divide et impera atau politik pecah belah. Kebijakan lain termasuk ekstirpasi atau pemusnahan tanaman rempah, pelayaran Honggi untuk menguasai monopoli dan pelayaran sel-sel atau sistem tanam paksa kopi. Secara terstruktur, kebijakan VOC dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Ekonomi. 2. Politik dan militer. Ekonomi dibagi menjadi beberapa bagian lagi. A. Monopoli perdagangan. VOC memasukkan monopoli melarang penduduk menjual hasil bumi selain kepada VOC dengan harga yang ditentukan. B. Penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditetapkan VOC seperti lada, kayu, kapas, beras, nilai dan gula. C. Kontingenten. Sistem pajak harus dibayarkan dalam bentuk hasil bumi seperti kali tanpa ganti rugi yang memberatkan rakyat. 2. Politik dan militer dibagi menjadi 2 bagian. 1. Divide et impera. Politik pecah belah dengan mencampuri urusan kerajaan lokal untuk melemahkan kekuatan mereka dan mendapatkan keuntungan, contohnya di Banten dan Mataram. B. Pelayaran Honggi. Ekspedisi penyentaraan untuk bersenjata untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan dan menghukum perdagangan yang melanggar. Pertambangan dari kebijakan VOC beberapa kali ditentang dan dilawan balik oleh penguasa lokal maupun rakyat di berbagai wilayah di Nusantara. Sekian presentasi
berasal dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, waktu dan kesempatan saya berikan. Untuk kita sama-sama saling melengkapi, karena kalau saling mengurangi itu kayak dari masa lalu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan dari pelajar dari kami. Di sini kami akan memberikan satu pertanyaan, yaitu jika sistem pajak tidak dapat dibayar, apa yang harus dilakukan bangsa Belanda terhadap orang-orang tersebut? Coba diulang. Jika sistem pajak tidak dapat dibayar, apa yang harus dilakukan bangsa Belanda terhadap orang-orang tersebut? Baik, langsung saja saya menjawab. Jika sistem pajak tidak dibayar oleh bangsa Indonesia kepada bangsa Belanda, maka akan terjadi penyiksaan karena ini adalah penjajahan. Jadi bangsa Belanda akan menyiksa bangsa Indonesia. Salah satunya dengan bekerja tanpa berhenti sampai menguras tenaga, dan bahkan ada juga kematian yang disebabkan dari ketidaktaatan bangsa Indonesia kepada Belanda. Jawabannya bisa diterima oleh kelompok 4. Bisa. Baik, kelompok selanjutnya. Baik, tadi teman mengatakan penguasa lokal. Jelaskan penguasa lokal tersebut. Penguasa lokal. Ya, penguasa lokal itu misalnya seperti penguasa di daerah-daerah terpencil pedesaan. Karena lokal ini mencakup daerah-daerah pedesaan yang melakukan penanaman terhadap seperti kopi, cengkeh, pala, rempah-rempah itu. Kalau kota sudah lain-lain. Kalau lokal berarti dia di daerah-daerah yang menghasilkan rempah-rempah dengan tanah tersebut. Misalnya seperti di Maluku kan rempah-rempah banyak. Dari kelompok lain, dari kelompok 1. Kelompok 1 ada pertanyaan? Pas. Kelompok lain? Pas. Kelompok 4? Kelompok 4. Pas. Pas. Tidak ada yang pertama. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami mohon undur diri. Karena kalau kami terus maju, saya akan teman sendiri. Ya. Untuk kurang dan lebihnya, saya dan teman-teman kelompok 3 mengucapkan permohonan maaf. Sekian dan terima kasih. Masih tinggal satu kelompok. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami kelompok 2, kami akan mempresentasikan Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hak-hak oktroy VOC. Langsung saja, hak-hak tersebut adalah yang pertama, hak untuk memonopoli perdagangan, yang kedua, hak untuk mencetak uang sendiri, yang ketiga, hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai, yang keempat, hak untuk mengadakan perjanjian dengan para raja setempat, yang kelima, hak untuk memiliki tentara sendiri, yang keenam, hak untuk memungut pajak, yang berikut hak memerintah, hak pendirian benteng, dan hak penguasa atas tanah. Sekian materi dari kami. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Yang mau bertanya dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya akan bertanya, apa nama mata uang yang dicetak sendiri oleh Persib? Apa nama mata uang yang dicetak sendiri
sini. Jadi kelompok Apakah masih ada pertanyaan? 4 ada yang masih bertanya di kelompok 2. Dipersilakan Teman-teman yang mau bertanya. Dari kelompok 3 dan 4. apakah masih ada pertanyaan dari Masih ada kelompok lain? pertanyaan dari kelompok 3 dan 4 tentang hak-hak Baik. oktroy. Saya akan membaca ulang hak-hak oktroy kepada teman-teman yang tidak mendengar. Langsung saja. Hak yang pertama adalah hak untuk memonopoli perdagangan. Yang kedua, hak untuk mencetak uang sendiri. Yang ketiga, hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang berikut, hak untuk mengadakan perjanjian dengan para raja setempat. Yang keenam, hak untuk memiliki tentara sendiri. Yang ketujuh, hak memungut pajak. Yang kedelapan, hak memerintah. Yang kesembilan, hak pendirian benteng. Dan yang terakhir, hak penguasa atas tanah. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Tadi teman-teman bilang monopoli perdagangan. Di sini pernyataannya, monopoli perdagangan memiliki eksklusif untuk berdagang di wilayah India Timur terutama rempah-rempah. Apakah pernyataan tersebut benar atau tidak? Kalau benar jelaskan, kalau tidak jelaskan. Ulang. Tadi bilang monopoli perdagangan, pernyataannya monopoli perdagangan memiliki hak eksklusif untuk berdagang di wilayah India Timur terutama rempah-rempah. Apakah pernyataan tersebut benar atau tidak? Kalau benar jelaskan, dan kalau tidak jelaskan. Iya, itu benar karena dalam persidangan VOC mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan menguasai wilayah tersebut. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan yang belum dijawab. Itu mata uangnya, yaitu uang yang dicetak oleh BOC. Mata uang Belanda itu ini golden PLC. Di mata uang PLC itu golden PLC. Mata uang golden. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Masih. Silakan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok 4. Baik, di sini saya memberi pertanyaan. Menjelaskan hak melakukan peperangan dan hak untuk membentuk perang. Ya udah. Jelaskan hak melakukan peperangan dan hak untuk membentuk angkatan perang. Jelaskan hak melakukan peperangan dan hak untuk membentuk angkatan peperangan. Baik, hak untuk Melakukan peperangan. langsung saja hak untuk melakukan peperangan itu dilakukan oleh tentara sendiri. Itu kewajiban tentara. Dan hak untuk membentuk angkatan perang. Dan hak untuk melakukan angkatan perang. Hak untuk melakukan hak untuk membentuk angkatan perang. Baik, hak untuk membentuk angkatan perang adalah hak di mana suatu wilayah memerlukan suatu perlindungan dari negara tersebut. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit. Bukan hak untuk melakukan peperangan itu apa hanya untuk tentara saja atau untuk orang lain juga. Misalnya kayak Belanda dan orang biasa seperti yang dijajah. Ya, bisa. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia tidak bisa melindungi bangsa kita sendiri.
Apakah teman Chelsea puas? Pas. Baik, pertanyaan dari kami. Tentara di Indonesia, nama pemilitarannya itu kan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Apa nama pemilitaran dari Belanda? Nama lainnya apa? Nama lain dari kemiliteran Belanda. Apakah ada dari kelompok lain bisa bantu menjawab? Kalau di Indonesia, tentara Indonesia itu kan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kalau pemilitaran Belanda itu apa? Untuk tentara Indonesia kan TNI. Kalau untuk kemiliteran Belanda itu kan Baik, tadi teman mengatakan tentara kemiliteran Belanda. Baik, di sini kami mendapatkan jawabannya yaitu KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Apakah teman puas? Puas. Baik. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau jawaban yang kurang, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. baik. Presentasi dari kelompok 1 tentang latar belakang terbentuknya atau lahirnya kelompok 2 kebijakan VOC. Sedangkan kelompok 3 kebijakan VOC. Kelompok 4 jelaskan penyebab VOC-nya VOC. Baik, di sini latar belakang itu pasti tentang berdirinya VOC di sini itu bahwa VOC itu didirikan sebagai respon itu terhadap ambisi perdagangan dagang, ambisi persaingan dagang. Jadi persaingan dagang antara bangsa lain. Jadi bangsa lain di sini ada bangsa Belanda, ada bangsa apa lagi? Bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris. Jadi untuk kesimpulan dari latar belakang berdirinya VOC di sini itu mereka persaingan dagang. Jadi ada persaingan dagang dan ambisi kontrol pasar. Jadi tujuannya itu adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah agar bisa dikendalikan dan keuntungan itu dimaksimalkan itu dibagikan kepada siapa? Belanda. Jadi persaingan dagang di Eropa itu VOC dibentuk untuk bersaing dengan perusahaan dagang lain. Jadi perusahaan dagang lain itu perusahaan dagang dari Inggris dan Portugis. Jadi kesimpulan untuk latar belakang berdirinya
VOC itu ada dua, jadi persaingan dagang antara pedagang lain. Jadi pedagang lain di sini Belanda, Inggris dan Portugis. Jadi di sini yang kedua itu tentang hak-hak oktroi. Jadi hak oktroi di sini itu VOC itu memberikan hak oktroi di sini itu yaitu hak monopoli perdagangan. Jadi hanya VOC itu yang diizinkan untuk apa? Berlayar dan berdagang ke wilayah timur, jadi ke wilayah Asia, serta hak memerintah. Jadi VOC itu diberikan wewenang itu bertindak sebagai entitas negara. Jadi termasuk mereka mencetak, tadi dikatakan oleh kelompok 2, mereka mencetak mata uang sendiri. Jadi untuk membuat perjanjian dan menyatakan perang. Jadi hak-hak oktroi ini mereka hak monopoli. Jadi VOC itu memonopoli apa? Memonopoli apa? Perdagangan. Jadi hanya VOC yang diizinkan untuk berlayar. Jadi yang ketiga itu tentang kebijakan. Jadi kebijakan apa? Kebijakan VOC. Jadi kebijakan VOC di sini itu memonopoli dan paksa. Jadi Ibu ambil salah satu di sini itu VOC itu menerapkan kebijakan monopoli itu secara paksa. Jadi mereka itu menekan kerajaan lokal untuk tunduk dan mematuhi ketentuan mereka. Jadi mereka mau bilang apa, kita harus ikut. Kita sebagai masyarakat biasa harus tunduk kepada VOC. Dan yang terakhir itu runtuhnya VOC. Jadi runtuhnya VOC di sini karena mereka mempunyai hutang yang banyak, terus hutang yang besar, korupsi, serta persaingan dagang dengan pihak lain, sehingga terjadinya pemberontakan internal. Artinya pemberontakan di dalam tubuh VOC itu sendiri, tidak di lain. Kalau di eksternal kan di luar dari VOC, sedangkan untuk penyebab runtuhnya VOC ini di dalam VOC itu sendiri, dengan mereka memkorupsi uang sehingga terjadinya bangkrut dan dibubarkan itu pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Baik, sekian dari materi. Sebelum Ibu selesaikan materi kita pada hari ini, pasti kita sebagai siswa kita harus belajar untuk masa depan yang lebih baik. Di sini kita sebagai siswa itu harus mencintai tanah air. Ya, apabila baik, sekian materi kita pada hari ini. Materi selanjutnya kita akan lanjut pada pertemuan berikut. Baik, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Ibu persilakan salah satu murid untuk memimpin.
Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak mengucapkan kehadiratmu, karena begitu besar kasih dan cintamu kepada kami semua, sehingga Engkau telah membimbing kami dari awal pelajaran sejarah hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi malam beristirahat, kiranya Tuhan selalu menjaga dan membimbing kami semua, agar kami dapat beristirahat dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, silakan keluar. Terima